Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 November 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini sudahkah kita tersyukur di dalam doa? Dan marilah saudara, di pagi yang cerah ini kita juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kerajaan Allah? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan 7 ayat 22 sampai dengan bab 8 ayat 1 dan Injil Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 25. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sering saudara kita mendengar pertanyaan-pertanyaan orang yang masih ragu akan Yesus. Mereka bertanya, sungguhkah ada surga? Bagaimana kerajaan Allah itu dan di mana? Buktinya apa adanya surga? Kita sering minta bukti atau tanda-tanda adanya surga. Sungguhkah ada surga itu? Surga atau yang kita kenal dengan kerajaan Allah, saudara, disampaikan oleh Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi. Apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 21. Tidak ada satupun orang dapat mengisahkan sesungguhnya surga atau kerajaan Allah itu, saudara. Karena sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kita. Janganlah kita seperti orang-orang Farisi yang ingin mencoba Yesus dan bertanya hal seperti itu. Bagi kita, saudara yang terkasih, orang beriman yang telah menjalin relasi intim dengan Allah, tidak perlu lagi tanda dari Allah. Sebab kita sudah yakin bahwa segala sesuatu dari Allah itu baik adanya. Dan semuanya ada, saudara. Dan nyata. Memang butuh proses waktu untuk meyakini sesuatu itu berasal dari Allah. Bila kita diberi karunia discernment, saudara, maka kita tak perlu lagi tanda-tanda lahiriah. Yesus senang jika kita semua mempercayainya meskipun tidak melihat tanda darinya. Seperti kata Yesus kepada Thomas yang tak percaya akan kebangkitan Kristus. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Jawaban Yesus singkat saja, saudara, bahwa tidak perlu meminta tanda sebab kerajaan Allah ada di antara kita. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Kerajaan Allah itu apa? Paulus menjelaskan tentang hal ini bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Jika keadaan hidup kita mengalami suatu sukacita ilahi, saudara, damai sejahtera, hidup di dalam kebenaran sesuai kehendak Allah, maka Allah merajai kehidupan kita sepenuhnya dan seluruhnya. Dengan demikian berarti, saudara, kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Kalau kita bisa menciptakan damai sukacita, dapat membuat orang sukacita, damai, bahagia, disitulah surga, saudara. Disitulah kerajaan surga sesungguhnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang belum mengalami sukacita, damai sejahtera, dan belum hidup di dalam kebenaran Allah?
hanya satu, saudara. Bertobat. Pertobatan dan percaya kepada Yesus Kristus yang hanya Dia satu-satunya Tuhan. Karena kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Ini bukan suatu pilihan, saudara, tetapi keputusan jika mau mengalami hidup damai, sejahtera, dan sukacita ilahi, maka kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Harus percaya dan mengikuti Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Orang-orang dunia, orang kaya akan menyangga dan berkata, "Hidup saya sudah damai-damai kok, sejahtera dan sukacita selalu setiap hari. Mau apa saja tersedia dan tak pernah kekurangan." Sungguhkah mereka mengalami sukacita, saudara? Sungguhkah mereka mengalami damai di dalam kehidupannya? Kalau begitu, apa bedanya hidup dalam kerajaan Allah dan hidup dalam kerajaan dunia? Kerajaan dunia mengutamakan kuasa dan uang. Dan damai sejahtera sukacita yang berasal dari dunia sifatnya sementara, saudara. Akan sirna, hidup dalam kecemasan, ketakutan, memikirkan hartanya. Sehingga tak ada damai lagi. Hidup dalam kerajaan dunia yang berlimpah harta, betul akan sukacita. Tapi akan memudar atau hilang karena terus-menerus dikejar impiannya mencapai target yang diyakininya akan membuat dirinya sukacita dan damai sejahtera selalu. Berbeda, saudara, hidup dalam kerajaan Allah sifatnya kekal dan tidak terpengaruh ada atau tidaknya kuasa dan uang ataupun harta. Bagi orang dunia pasti tidak percaya dan berkata sinis, itu mah hanya teori. Ingat yang dikatakan Rasul Paulus. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 8. Perenungan hari ini hendak menyampaikan kepada kita sekalian, saudara, yang mengakui orang-orang beriman bahwa kerajaan Allah itu sesungguhnya ada di sekitar kita. Pertanyaannya sebagai refleksi kita, sudahkah kita hidup dalam kebenaran Tuhan Allah? Apakah kita telah menciptakan sukacita dan damai di sekitar kita? Damai di dalam keluarga, lingkungan kita, komunitas kita. Kalau belum, bertobatlah, saudara. Hiduplah di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apakah kita mau senantiasa kerajaan Allah menguasai sepenuhnya di dalam diri kita dan di kehidupan kita? Mari, saudaraku yang terkasih, kita mau selalu hidup dalam kerajaan Allah dengan sepenuhnya percaya tanpa perlu adanya tanda atau bukti. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan kasih Tuhan. Kasih Yesus yang besar yang selalu menyertai kita dan melalui Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, penuh sukacita dan damai kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.